Restoran fast food tuh juga udah mulai bermunculan di negara-negara paling miskin dan paling terisolasi di dunia. Nilikula chips na kuku kama kawaida. Soda baridi, lazima soda. Fanta baridi. Mimi ni mtu wa Fanta. Yang di India bisa sampai 11,5 gram, jir. Biasanya kan kalau kita bahas negara miskin, itu kan identiknya sama penduduknya yang kurus-kurus karena kurang gizi ya. Nah ini sekarang gue mau ngasih sudut pandang lain nih. Gue pengen bahas fenomena obesitas di negara-negara miskin dan berkembang. Dan ini ada kaitannya sama industri fast food yang secara global tuh emang makin banyak kan. Jadi ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas gimana industri fast food ngebuat para penduduk di negara miskin dan berkembang jadi menggemuk. Di Learning by Googling. Jadi selama ini kan kasus obesitas gara-gara fast food gini tuh identiknya tuh sama masalah kesehatan di negara-negara maju sama di kota-kota besar di dunia ya. Negara-negara kayak Amerika gitu yang emang terkenal jadi tempat yang muncul merek-merek fast food di dunia, itu kan mereka punya angka obesitas yang tinggi banget tuh. Dan gue yakin lu tau lah masalah ini. Makanya pas gue tahu kalau industri fast food ini ternyata juga berdampak ke negara-negara berkembang, bahkan ke negara-negara miskin juga, negara yang biasanya angka kasus kelaparan itu tinggi, ini tuh cukup bikin kaget sih. Soalnya kan ya gimana ya, di satu sisi negaranya tuh harus berurusan sama kelaparan, tapi di saat bersamaan mereka juga punya masalah obesitas. Ini kan pelik banget ya. Tapi ya mungkin lu juga ini bisa lihat sendiri ya, di daerah lu, di kota lu ada berapa banyak tuh restoran fast food. Makin kesini makin banyak nggak? Kalau di gue sih makin banyak soalnya. Dan kalau ternyata di lu juga makin banyak, ya ini nggak aneh sih. Soalnya pertumbuhan industri fast food ini ternyata emang pesat banget nih dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan kalau menurut Daily Mail, restoran fast food tuh juga udah mulai bermunculan di negara-negara paling miskin dan paling terisolasi di dunia. Jadi di negara-negara itu, walaupun kebanyakan penduduknya miskin dan nggak bisa makan, tapi tetap ada tuh restoran-restoran ayam crispy atau burger di sana. Bener-bener jadi fast food ini tuh persebarannya udah mendunia banget. Di mana-mana ada. Di negara miskin aja ada kan, apalagi di negara berkembang. Bahkan kalau menurut Business Daily, di Afrika fast food tuh udah bener-bener berkembang banget loh. Nilai pasar fast food di sana yang tadinya sekitar 30,8 miliar US dollar di tahun 2021, itu dipercaya bakal tumbuh sampai 59,1 miliar US dollar di tahun 2026. Ini kan gila ya, di Afrika loh ini loh. Kalau menurut World Atlas, satu perusahaan fast food aja tuh bisa punya sampai 43.000 cabang di seluruh dunia. Itu baru dari satu perusahaan. Sekarang kita hitung aja nih, perusahaan fast food level internasional tuh di kita ada berapa? Ditambah sama restoran-restoran fast food lokalnya. Ini kan banyak banget berarti ya? Jadi ngeri, jir. When I moved here in 2007, we didn't used to have as many fast food joints. In fact, the only ones that were there were basically selling fries and sausage and chicken. That was as much options as you could get. KFC's arrival in Kenya paved the way for numerous other international fast food brands, mainly from the United States. Nah, kalau menurut WHO, di tahun 2016, tingkat obesitas di seluruh dunia tuh meningkat sebanyak 3 kali lipat sejak tahun 1975. Disebut di tahun 2016 aja, ada 39 juta anak usia di bawah 5 tahun, 340 juta remaja, sama 1,9 miliar orang dewasa yang ngalamin kelebihan berat badan dan obesitas berdasarkan Body Mass Index atau BMI. Terus kalau menurut laporan yang dirilis The Lancet, disebut angka obesitas ini tuh mencapai sepertiga dari total populasi di bumi. Dengan 62% diantaranya berasal dari negara berkembang. Jadi ya dari sini kelihatan ya, mayoritas dari orang-orang yang obesitas di bumi ini tuh tinggalnya tuh malah di negara yang cenderung lebih miskin. Bahkan nih, kalau menurut World Population Review, 10 negara dengan persentase obesitas tertinggi di dunia, semuanya tuh adalah negara berkembang. Ini kan gila juga ya. Bisa-bisanya yang ke-expose selama ini tuh cuma Amerika obesitas. Cuma itu. Padahal di luar Amerika ternyata lebih kacau loh. Dan dipastiin sama The London Economic, masalah obesitas di negara-negara miskin dan berkembang ini, itu tuh bisa terjadi salah satunya ya karena restoran fast food. Dan ternyata disebut makin kesini, perusahaan-perusahaan fast food tuh emang lebih nargetin orang-orang miskin di negara-negara berkembang sebagai pasarnya mereka, dibanding orang-orang kayanya. Makanya sekarang di iklan-iklan fast food kan, mereka tuh selalu menjadiin harga yang murah sebagai highlight-nya. Menjadiin harga yang murah tuh sebagai hal yang paling disorot. Kenapa gitu? Soalnya, kalau menurut Dr. Omni Cassidy dari University of New York, dia bilang orang-orang dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah tuh bakal ngejadiin harga sebagai titik keputusan mereka. Jadi beli apa lihat harganya dulu, Pertimbangan utamanya tuh itu, harga. Do you smell KFC?
KFC. Save up to 50 Rand with the all-in-one feast deal. 6 pieces of KFC and sides for just 99.90. Dan kalau menurut Dokter Omni, orang-orang menengah ke bawah tuh nggak terlalu peduli yang mereka makan tuh sehat apa enggak. Pokoknya asalkan harganya murah dan enak, ya udah dibeli pasti sama mereka. Ya makan di restoran fast food kan emang gampang banget ya. Enak juga, murah juga. Makanya ini makin kesini tuh makin jadi alternatif buat kebanyakan orang. Walaupun sebenarnya ini nggak sehat. Terus Dokter Omni juga bilang, kebanyakan orang di negara miskin dan berkembang tuh mereka tuh nganggep kalau fast food, nganggep kalau junk food tuh ya sehat-sehat aja. Pokoknya edukasi tentang efek negatifnya tuh kurang, edukasi tentang bahayanya tuh kurang. Makanya mereka banyak yang mikirnya, wah mantep nih makanan, udah enak, bergizi pula. Mikirnya banyak yang gitu, disangkanya itu tuh bergizi. Atau ada juga yang udah tahu, tapi ya itu, bodo amat mereka. Yang penting enak. Dan salah satu warga Kenya yang diwawancara sama Business Daily tentang fast food di negaranya, dia juga bilangnya, fast food telah menjadi makanan pilihan utama di Kenya karena harganya terjangkau. Mereka nggak sadar tuh, dengan makan fast food terus, nyawa mereka juga lebih gampang dijangkau sama malaikat. Nishaenda. Hey, siwezi nikachelewa. Nishaenda and they have the best food. Nilienjoy. Nilikula chips na kuku kama kawaida. Soda baridi. Lazima soda, Fanta baridi. Mimi ni mtu wa Fanta. Dan kalau menurut Study Breaks, masalah konsumsi fast food yang makin banyak ini balik lagi ke strategi marketing perusahaannya. Balik lagi ke branding perusahaannya. Karena selain tadi selalu nge-highlight harganya yang murah, iklan-iklan fast food ini tuh juga dibikin ramah anak. Biar anak-anak yang lihat iklannya, mereka tuh jadi pengen. Dan endingnya mereka bakal ngerengek ke orang tuanya buat makan di sana. Dan di sini sayangnya masih banyak orang tua yang nggak aware sama masalah gizi di makanan-makanan fast food ini. Mereka mikirnya kayak tadi kan, mikirnya makanan ini tuh nggak bahaya, mikirnya makanan ini tuh sehat-sehat aja. Mana murah lagi, bisa bikin anak senang juga kan. Jadi ya udah, langsung lah berangkat sekeluarga ke sana. Endingnya anaknya yang mau, yang makan jadi sekeluarga tuh. Dan selain fast food, sebenarnya snack-snack sama minuman-minuman kaleng tuh juga punya pengaruh dan dampak yang sama ya. Dan apa ya? Ya pinternya perusahaan-perusahaan ini tuh sengaja bikin promosi yang ngebentuk ikatan tersendiri sama target market mereka. Contoh deh, misalnya di Brazil, yang kalau menurut Endeavor, mereka tuh adalah negara pengkonsumsi soft drink tertinggi ketiga di dunia. Nah, di Brazil, salah satu brand soft drink tuh suka ngadain kompetisi dance di sekolah-sekolah. Dan yang datang ke acara itu semuanya selalu dikasih produknya mereka. Selalu dikasih minuman kalengnya mereka. Yang nonton kegerahan, minum itu jadi seger. Yang habis tampil kehausan, minum itu jadi seger. Akhirnya pelan-pelan nempel tuh di otak orang-orang. Kalau gerah, kalau haus, ya minum itu. Seger langsung. Akhirnya ini jadi habit masyarakatnya, ya udah. Cuan lah perusahaannya, udah. Ini gila ya teknik-tekniknya ya. Have you given out a lot of water so far? 20 bottles maximum. And Coke? A lot. All the refrigerators. Contoh satu lagi deh nih, masih di Brazil nih. Jadi di sana tuh ada merek fast food yang selalu ngedatengin sekolah-sekolah sambil ngebawa maskot badutnya. Seneng-seneng lah anak-anak di situ. Mereka main sama badut, lihat badut sulap, lihat badut sirkus sambil makan fast foodnya. Dan ya secara nggak langsung, ini tuh bakal ketanam di pikiran si anak kalau dia harus makan di tempat fast food itu. Karena itu tuh seru banget, ada badutnya lagi kan. Ya udah, ke brainwash lagi deh anak-anak sana. Sem ela podemos viver de jeito maneira, não senhor. A natureza de verdade verdadeira deve ser tratada cada vez melhor. Nah, kayak tadi kita bahas, kalau menurut New Medical Life Sciences juga, makanan fast food tuh bikin kualitas asupan gizi kita jadi lebih rendah dan ningkatin resiko obesitas juga. Disebut di situ kalori fast food yang dimakan anak-anak di luar rumah tuh lebih tinggi 55% daripada makanan yang dimakan atau dibikin di rumah. Jadi ya bisa dibilang seberapa sering kita makan fast food tuh bakal ngaruh banget sama gizi dan kesehatan anak-anak dan remaja. Berpengaruh banget tuh sama penumpukan lemak dan kalori yang bisa berakhir ke obesitas. Bahkan nih kalau menurut WHO, di seluruh dunia, angka kematian karena obesitas tuh jadi lebih tinggi daripada kematian karena kurang berat badan. Jadi sekarang di dunia nih lebih banyak orang yang meninggal karena makan sembarangan dibanding yang meninggal karena kelaparan. Ya, tapi gimana ya? Akses ke makanan-makanan nggak sehat ini kan emang gampang banget kan? Ditambah lagi sama kemajuan teknologi. Orang-orang kalau mau fast food ya udah tinggal pesan aja udah, nggak perlu gerak dulu. Kelar deh tuh. Asupan kalori sama lemaknya tinggi, tapi aktivitas buat ngebakar kalorinya minim.
makin obes lah udah. Terus selain obesitas, terlalu banyak makan fast food juga bakal nimbulin penyakit-penyakit lain. Kayak diabetes, jantung, bahkan kanker. Dan gilanya kalau menurut PRB, sebanyak 80% dari semua kasus penyakit kardiovaskular di seluruh dunia, itu tuh munculnya di negara-negara yang kurang maju. Dan 17% kematiannya itu terjadi di negara-negara yang tergolong miskin. Jadi ya dari sini tuh berasa ya, kalau efek negatif fast food ini tuh emang lebih besar di negara-negara miskin dan berkembang. Jauh lebih besar dari yang kita bayangkan loh malah loh. Gila. Kalau di negara maju kenapa tergolong aman? Nah ini menarik juga nih. Jadi kalau menurut Think Global Health, negara-negara maju tuh sekarang udah mulai ngeluarin kebijakan-kebijakan buat ngurangin tingkat obesitas di negara mereka. Contoh kebijakannya nih, mereka tuh nerapin pajak yang tinggi buat makanan manis biar warganya ngurangin konsumsi gula. Terus ada juga pembatasan iklan makanan fast food. Maksudnya pembatasan? Jadi kalau lo inget tadi, di negara berkembang kan iklannya tuh bener-bener ngefokusin buat nyari pasar anak-anak ya. Bahkan promosi-promosinya tuh sampai ngejalin hubungan emosional antara si anak sama produk mereka. Nah, di beberapa negara maju, kayak Prancis deh misalnya deh, itu iklan-iklan kayak gitu tuh udah mulai dibatesin tuh, biar nggak ada promosi makanan yang nggak sehat yang ditujukan ke anak-anak. Biar anak-anak nggak kena pengaruh, biar anak-anak nggak punya mindset kalau makan di restoran fast food tuh seru dan enak. Jadi ya bener-bener dijaga dari fast food ya, generasi mudanya ya. Targeting the weakest consumers. However, these brands had committed themselves to no longer do this. In 2008, the 20 biggest food groups worldwide had signed the same promise. That of limiting advertising aimed at children under 12 years old. Bahkan kalau menurut study breaks, negara-negara di Eropa tuh udah ngebikin kampanye sama ngeluarin peraturan tentang makan makanan dan gaya hidup yang sehat. Contohnya di Undang-Undang Prancis udah diatur tuh. Diatur seberapa banyak kandungan gula dan lemak yang dibolehin ada di makanan-makanan fast food. Segitunya, anjir. Jadi udah diatur tuh biar kalaupun ada sekali dua kali kita makan fast food, itu lemak dan gulanya tuh nggak akan terlalu banyak. Jadi buat kesehatan tuh masih masuk toleransi aman lah. Tapi ya itu di negara maju. Kalau di negara berkembang kan nggak gitu ya. Contoh deh nih deh, misalnya di India. Di India tuh malah banyak makanan yang ditambahin gula atau bahan utamanya tuh diganti pakai yang lebih berlemak atau lebih manis. Biar jadinya lebih murah ongkos produksinya. Biar konsumen-konsumennya tuh seneng. Biar ngerasa mereka bisa dapat makanan enak dengan harga yang murah banget. Bodoh amat sama kesehatan. Contoh lagi deh nih buat perbandingan nih. Kita lihat perbandingan French fries merek huruf M di India sama French fries merek huruf M di Prancis. Nah yang di Prancis lemak jenuh satu bungkusnya tuh sekitar 2 gram. Yang di India bisa sampai 11,5 gram, jir. Jauh amat ya. Nuggetnya juga sama lemak jenuhnya. Di Prancis 2 gram, di India 6,1 gram. Burgernya juga ya kurang lebih sama lah. Jadi ini kan kayak ketika di negara maju diatur biar orang-orangnya tuh bisa tetap sesehat mungkin. Di negara miskin dan berkembang kayak India, itu tuh malah berlomba-lomba jadi yang paling murah. Bodoh amat makanannya berbahaya buat kesehatan. Yang penting murah sama enak. Ini kacau juga ya per fast foodan India ya. Jadi ya masalah fast food dan obesitas di negara-negara miskin dan berkembang ini tuh emang menyangkut semuanya ya. Menyangkut mulai dari mindset dan kurangnya edukasi di masyarakat, menyangkut strategi marketing perusahaan, sampai menyangkut kurangnya kebijakan pemerintah. Dan semuanya ngaruh ke asupan pola makan penduduknya. Dan sayangnya negara-negara berkembang tuh jarang banget ya yang peduli tentang berat badan. Jarang banget yang peduli tentang asupan gizi yang baik dan makanan yang sehat. Pada bodoh amat kayaknya orang-orangnya. Ya tahu-tahu obesitas aja udah kan. Ini Indonesia kira-kira udah masuk level gini belum ya? Udah belum ya? Kalau menurut lu gimana? Silakan komen. A McChicken in India contains 2.5 times more sugar than the French sandwich. As for the Indian fries, they are off the chart. Nearly 6 times more saturated fat. Oke, sekian review kali ini tentang gimana industri fast food bikin negara miskin dan berkembang jadi tambah gemuk. Ini kira-kira ada propagandanya Amerika kayak di sini ya? Apa ini senjata mereka buat bikin negara-negara kita nih tambah hancur? Ah, ini terlalu konspirasi sih ini sih. Kalau lu merevisi gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!